Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore. Wah, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Ya, luar biasa atau biasa di luar. Puji Tuhan, selamat datang untuk Bapak Rian dan Ibu Hani yang bergabung pertama kali bersama kita di tempat ini. Beliau dari Oikos Palur yang kemarin pertama kali diadakan Oikosnya kemarin hari Rabu. Puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah bersama kami dan kiranya pelayanan kami boleh jadi berkat untuk Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau bawa hati kita, kerinduan hati kita. Satu minggu kita disibukkan dengan kegiatan kita, dengan segala pekerjaan kita mungkin. Dan sore hari ini kita akan memuaskan kerinduan kita dalam hadirat Tuhan yang kudus. Supaya malam hari ini, sore hari ini kita dipuaskan. Kita tundukkan kepala kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan melingkupi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaannya dinyatakan, kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala
setiap kami. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami tinggikan. Terpujilah namamu, terpujilah Allahku. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita mau nyatakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa, ketiganya yang esa, ketiganya yang esa. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Hormat bagi Allah kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang hadir memenuhi setiap hati kami pada sore hari ini. Sore hari ini Tuhan, kami siap menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir melingkupi setiap kami. Berikan semangat dalam hati kami, berikan sorak-sorai dalam hati kami, sehingga kami boleh menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan sore hari ini, yang dalam beban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang dalam kesusahan sukacita Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami berkemenangan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap naikkan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau sapa dulu kanan kiri supaya kita boleh kenal, kita boleh akrab saudara seiman kita dengan senyum yang luar biasa. Karena hari ini kita mau bersuka di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau rasakan hadirat Tuhan yang penuh sukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kita mau katakan di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka.
mau bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Kita mau serukan di dalam Tuhan. Sekali lagi bersuka. Amin. Di dalam Tuhan. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Haleluya. Lihat kanan kiri, berikan senyum yang terbaik ya. Mari kita semua bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang amin. Dengan lebih semangat kita angkat tangan, kita mau katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Kita mau serukan suka citalah. Haleluya. Bersuka citalah. Haleluya. Tidak ada suatu apapun yang dapat membuat kita tidak bersuka cita. Amin. Karena hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sukacita surga dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sore hari ini kita akan terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hey, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
Sukacita surga nyata penuhimu. Oh, sukacita surga nyata. Hey, haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau sukacita sudah dicurahkan, maka masalah pun tidak perlu kita khawatirkan, amin. Karena Dia yang memberi kekuatan untuk kita bisa melewatinya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau siapkan persembahan kita. Nanti Saudari Yola akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kembali Bapa, pada sore hari ini kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas berkat lawatan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami Tuhan akan memberikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati tangan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan kepadamu ini dapat berguna bagi gereja ini dan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, amin. Amin. Kita mau iringi persembahan kita dengan pujian Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya persembahan yang diberikan boleh menyenangkan hatinya Tuhan dan bisa menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan khususnya di GKI MCC. Kita mau siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah naikkan pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Ini waktunya kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Kita mau buka hati kita, biarlah Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan kita, menjamah hati kita, sehingga firman-Nya tidak berlalu dalam kehidupan kita, tetapi bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagu
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, saya udah Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri kembali. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Waktu dan tempat saya aturkan kepada hamba-Mu. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Sungguh Engkau baik, kebaikan-Mu segala kebaikan yang Engkau yang tak nyatakan dalam hidup pernah habis di hidupku. Saya mau terus berjuang Tuhan. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biar Engkau dapati setiap kami tetap setia mengiring Engkau sampai pada akhirnya Tuhan. Sore hari ini kami siapkan hati kami yang terbaik untuk kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami, mampukan kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih untuk tim pelayan musik dan pujian. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sehat? Amin. Hari ini kita memasuki hari dengan waktu Indonesia bagian lomba dan jalan sehat Bapak Ibu Saudara. Hari ini ada yang jalan sehat, ada yang lomba-lomba. Saya hampir 90% story WA saya itu rekan-rekan isinya lomba semua, kalau enggak jalan sehat semua hari ini. Ya, kita bersyukur kita boleh masuk di bulan Agustus. Kita mempelajari tema yang sudah disampaikan Bapak Gembala minggu pertama kemarin. Kita mau buka di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33 sampai 35. Dengan tema Grace and Generosity. Kasih karunia dan kemurahan hati. Benar nggih Bapak Ibu bahasa Inggris saya? Ya, kita mau baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33 dan 35. 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena mereka menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul
lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan. Baik. Minggu kemarin Bapak Gembala sudah menjelaskan bagaimana benang merah antara kasih karunia dengan kemurahan hati terkait dengan tema-tema yang sebelumnya. Ada berani menyatakan, sebelumnya lagi masih ada lagi. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar. Ya. Apa Bapak Ibu Saudara? Terpuruk. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami yang namanya terpuruk? Siapa yang belum pernah mengalami yang namanya terpuruk? Boleh angkat tangan? Semua pernah mengalami yang namanya terpuruk? Ya. Realita yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang hidup dalam tekanan, beban pribadi, dan akhirnya kehilangan kepekaan terhadap sesama, bahkan menjadi pasif dalam mengabarkan Injil. Ada banyak orang di luar sana yang memiliki masalahnya masing-masing. Mereka dengan problemanya sendiri-sendiri. Ada dengan masalah ekonomi atau keuangan, ada dengan masalah kesehatan, ada dengan masalah sosial atau hubungan atau relationship. Itu membuat mereka atau bahkan kita menjadi pasif, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya fokus kepada masalah kita, sehingga kita merasa yang namanya terpuruk. Kita tidak lagi memikirkan, fokus kita berubah. Fokus kita hanya memikirkan masalah kita, bukan lagi Tuhan. Makanya banyak orang yang pasif untuk mengabarkan Injil. Berbicara mengenai masalah, semua orang pasti punya masalah. Banyak di antara kita yang memiliki masalah atau tekanan. Begitu pula dengan jemaat mula-mula. Seperti digambarkan dalam Kisah Para Rasul ya. Jemaat mula-mula juga mengalami tekanan, masalah, penderitaan, bahkan yang paling parah adalah penganiayaan. Takut dan gentar itu pasti, tapi mereka tidak menyerah. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali. Kalau kita punya masalah, takut pasti, sedih iya, memikirkan pasti. Tapi kita mau belajar dari jemaat mula-mula. Mereka merasa takut, gentar, sedih, tapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka tidak fokus pada rasa takut atau penderitaan. Justru mereka tetap teguh dan penuh harapan. Ketika fokus kita hanya masalah, penderitaan, tekanan, ketika kita pikirkan terus-menerus, kita akan merasa kalau dalam bahasa Jawa itu istilahnya kayak gerantes. Gerantes tahu nggih Bapak Ibu? Oh mungkin buat istrinya Bapak Rian mungkin belum tahu karena beliau bukan dari Jawa, jadi mungkin nanti bisa sambil belajar ya Mbak ya. Jangan sampai kita sampai jadi gerantes Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Apakah Mbak Irma bisa bilang, lah apakah Mbak Irma tidak mengalami gitu. Saya mengalami Saudara. Saya pernah merasa sangat tertekan. Bahkan belum lama ini, beberapa waktu yang lalu, ayah saya sakit. Itu terus terang, itu fokus saya, itu mengganggu fokus saya. Jadi fokus saya itu adalah
kok bapakku sakit kayak gitu. Jadi fokus saya bukan lagi Tuhan. Saya tidak bisa fokus, saya terus terang waktu itu saya tidak bisa fokus pelayanan Bapak Ibu Saudara. Saya melihat kondisi bapak saya itu, saya isinya hanya piye carane bapakku mari gitu. Gimana caranya ayah saya sembuh. Ketika sore ini tadi saya melihat Mbak Yola berdiri di depan pelayanan, padahal ayahnya ada di rumah sakit. Itu saya sungguh luar biasa, saya sangat takjub melihat Mbak Yola. Karena, sudah pulang, ya sudah pulang. Tapi kemarin sempat masuk rumah sakit ya. Itu fokusnya Mbak Yola, saya tahu itu pasti Mbak Yola memikirkan kesehatan, kesembuhan ayahnya. Saya juga mengalami hal itu beberapa waktu yang lalu. Jadi ketika ayah saya sakit, saya tidak bisa fokus kepada pelayanan. Saya tidak bisa fokus kepada Tuhan. Saya cuma berpikir gimana caranya ayah saya bisa sembuh gitu. Pertanyaan buat kita semua, ketika kita terpuruk atau kita tertekan, masih dapatkah kita berkata? Enggak terlalu kelihatan ya, tapi tulisannya adalah Tuhan terima kasih. Seringkali ketika kita dihadapkan dengan masalah, tekanan, penderitaan, kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Yang ada justru kita menyalahkan Tuhan. Sering Bapak Ibu Saudara? Kita menyalahkan Tuhan. Tuhan ini kok terjadi kepada saya? Kenapa? Hari-hari ini ada lagu rohani yang sering muncul dalam sosmed saya, yang berjudul Bapa Surgawi. Tahu Bapak Ibu Saudara? Yang refnya seperti ini. Waduh, ini resikonya WL jadinya khotbah sambil nyanyi. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi itu mengajarkan kita bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami masalah, tapi percayalah bahwa semua itu Tuhan memiliki rancangan yang terbaik, rencana yang terbaik. Seperti jemaat mula-mula, ketika mereka menghadapi tekanan, mereka mengandalkan Roh Kudus. Seperti hanya kita Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mampu kalau kita tanpa Roh Kudus. Kita tidak mengandalkan Roh Kudus. Bila dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti tidak akan mampu. Jemaat mula-mula mereka juga berdoa bersama dan meminta kuasa dari Tuhan. Ketika kita dalam kondisi yang terpuruk atau dalam tekanan, justru kekuatan kita akan semakin keluar dengan kita berdoa bersama. Berdoa bersama berbicara tentang persekutuan, ibadah seperti ini Bapak Ibu, atau oikos, atau menara doa. Itu akan membuat kekuatan kita yang seharusnya kita lemah, kita akan dikuatkan melalui persekutuan. Malam hari ini kita akan masuk pada materi yang pertama, bagaimana kasih karunia. Kasih karunia bukan hanya keselamatan, tetapi kekuatan rohani yang aktif. Kasih karunia bukan hanya keselamatan. Pengertian kasih karunia atau charis ialah pemberian dari Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia tanpa kita layak menerimanya. Jadi kasih karunia yang dibicarakan di sini adalah keselamatan.
bagaimana kasih karunia itu? Ya, yang pertama kita mau buka di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 12. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Di sini jelas dikatakan, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia itu mengajar dan memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan. Yang pertama, kasih karunia itu adalah kekuatan untuk hidup benar. Sesuai dengan ayat ini ya. Bukan sekedar keselamatan itu hanya tiket untuk masuk ke surga, tetapi keselamatan itu adalah daya dorong untuk hidup benar. Yang berikutnya, kita mau buka di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Oh, maaf, ini tipe ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Paulus menyadari, Bapak Ibu Saudara, bahwa semua yang dia capai, pelayanannya Paulus, pertobatannya Paulus, itu semua bukan karena kemampuannya Paulus, tapi itu semua karena kasih karunia Allah. Paulus tidak berkata, karena aku hebat, tetapi karena kasih karunia Allah. Terkadang ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah, kita bisa mencapai sesuatu, terus kita sombong, Bapak Ibu Saudara. Ini karena aku, gitu. Misalnya nih bisa jadi pemimpin gitu kan. Saya bisa mimpin semua, ini semua karena aku. Tapi malam hari ini kita diingatkan, ada teladannya Paulus yang tidak sombong. Dia berkata, bukan karena aku hebat, tapi semua murni karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah di sini bukan pasif, Bapak Ibu Saudara, tetapi aktif bekerja, memberi kekuatan untuk melayani. Paulus ketika sudah diubahkan Tuhan, ketika sudah mengalami kasih karunia Tuhan, Paulus aktif untuk selalu melayani. Bahkan di saat yang berikutnya, kasih karunia itu muncul ketika kita dalam kondisi lemah. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus di sini berbicara tentang duri dalam daging, atau sebuah kelemahan yang terus-menerus Rasul Paulus alami. Ketika saya bertemu dengan Bapak Gembala waktu awal-awal,
kami share, ternyata kami memiliki penyakit yang sama. Kami memiliki sebuah kelemahan yang sama, yaitu gangguan pendengaran. Saya awalnya waktu didiagnosa kena itu justru jujur saya agak-agak depresi gitu ya. Saya kok gini gitu. Jadi saya sempat bukan kecewa ya, tapi saya bingung, seperti bingung saudara. Jadi saya ingin pelayanan tapi saya terbatas gitu. Nah, ketika saya bertemu dengan Bapak Gembala pernah bertanya kepada saya, Mbak Irma, tetap beriman sembuh? Beriman Mas, beriman. Saya beriman gitu, saya beriman tetap sembuh. Kemudian ada pertanyaan yang dilontarkan lagi, bagaimana jika penyakitnya tidak disembuhkan Tuhan? Saya waktu itu langsung mikir saudara, kok ya saya tidak berpikir seperti itu gitu. Jadi saya beriman, saya disembuhkan, saya beriman. Tetapi ada titik lain, ada pertanyaan lain, bagaimana jika tidak disembuhkan Tuhan? Kemudian saya hanya terdiam, kemudian Bapak Gembala sampaikan, seperti hanya Paulus punya duri dalam daging Mbak Irma, begitu pula dengan kita. Jika Tuhan tanamkan ada duri dalam daging, dalam diri kita, itu menjadi pengingat bahwa kita ini manusia lemah. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya duri dalam daging masing-masing. Yang bahkan ketika Bapak Ibu Saudara sudah berdoa, minta Tuhan hilangkan atau sembuhkan, itu tidak hilang atau tidak sembuh. Tetap maju Bapak Ibu Saudara. Itu bukan penghalang. Saat kita tidak mampu, kasih karunia-Nya hadir sebagai kekuatan supranatural. Kenapa kok bisa supranatural, Mbak? Oh ya, karena tidak kelihatan, tapi kasih karunia Tuhan itu yang membuat kita tenang, membuat kita tetap merasa damai, tetap ada sukacita, sekalipun di dalam tekanan, sekalipun dalam kondisi terpuruk, kita tetap merasa ada sukacita. Itu semua karena kasih karunia-Nya Tuhan. Ini bukan cuma penghiburan, tetapi daya kuasa dari Allah sendiri. Kembali saya katakan, kasih karunia bukan pasif, bukan hanya tentang diampuni. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan kita diampuni atau kita dimengerti. Tetapi kasih karunia Tuhan adalah energi ilahi yang membuat kita bisa berkata, ketika aku lemah, kasih karunia-Nya cukup bagiku. Ketika aku tidak sanggup, kasih karunia-Nya memampukan aku. Dan ketika kita jatuh, kasih karunia-Nya mengangkat kita kembali. Saya rasa semua pernah mengalami di fase seperti ini ya Bapak Ibu. Tuhan tidak selalu menghilangkan penderitaan, tapi Dia selalu menyediakan kasih karunia untuk menghadapinya. Mungkin dalam sehari-hari, masalah yang kita hadapi, masih ada Bapak Ibu. Kita berdoa, Tuhan angkat masalahku, tetap masih ada. Tuhan sembuhkan sakitku, tetap masih ada. Masalah tidak langsung hilang, tekanan tidak langsung hilang. Tapi Tuhan melalui kasih karunia-Nya, kita diberikan kekuatan untuk kita bisa menghadapinya. Kasih karunia akan melimpah saat fokus kita berubah. Fokus kita bukan lagi kepada masalah, bukan lagi kepada tekanan, tapi fokus kita adalah melihat keluar. Kasih karunia Tuhan tercurah saat kita melihat keluar, bukan hanya ke dalam. Jadi ketika kita melihat kondisi orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, kondisinya gimana? Kasih karunia itu akan melimpah dalam hidup kita. Seperti jemaat mula-mula tadi ya, bagaimana
berlimpah dengan kasih karunia. Karena apa? Karena mereka tidak hanya melihat ke dalam, tidak hanya aku, dan aku. Tidak hanya masalahku Tuhan, tekananku Tuhan, tidak hanya itu. Tapi mereka selalu melihat bagaimana dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka selalu melihat keluar, bagaimana kondisi keluar. Dan secara drastis Tuhan limpahkan kasih karunia dalam hidup mereka. Poin yang kedua. Ya, kita masuk dalam kemurahan hati. Kemurahan hati adalah buah dari kasih karunia. Kasih karunia melahirkan hati yang sadar bahwa semua dari Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, Paulus menjelaskan bahwa kasih karunia Kristus itu membuat kita berpikir bahwa apa yang kita miliki sekarang, waktu, uang, kehidupan, itu semua adalah anugerah, bukan hak. Orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih karunia, dia tidak bisa lagi hidup egois. Hatinya terdorong untuk memberi, berbagi, dan melayani. Seperti di dalam kisah para rasul tadi ya, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena mereka apa? Saling berbagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya dorong Bapak Ibu Saudara malam hari ini, kita mau saling berbagi. Dengan siapapun itu, kita mau saling berbagi. Saya nggak tahu ini saya punya teman apa enggak, cuman Bapak Ibu Saudara pernah merasakan anyel ketika dimintai parkir. Apakah hanya saya atau saya ada temennya? Apalagi waktu ke ATM ya kan, kita udah nggak punya uang, kita ke ATM untuk ambil uang, ternyata ada tukang parkirnya Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah merasakan jengkel atau anyel? Jika ya, saya punya teman berarti. Cuman ketika saya belajar materi ini ya, jadi kemarin Bapak Gembala sampaikan, kemudian kemarin saya nganter ibu saya ke ATM, mau ambil uang gitu. Di situ saya bilang, Bu di sana ada tukang parkirnya gitu. Terus dengan santainya ibu saya tuh menjawab, ya enggak apa-apa, wong kita berbagi. Nah di situ saya tersadar Bapak Ibu Saudara, kok yo aku enggak murah hati, jangan-jangan kasih karunia di dalam hidup saya ini berkurang Bapak Ibu Saudara. Saya minta ampun Tuhan. Jadi ketika kami ke ATM, saya antar ibu saya kasih uang parkirnya, saya ajak ponakan saya yang kecil itu, ini kasih uangnya buat om gitu. Bukan saya yang mengasih, ibu saya yang ngasih, tapi saya merasakan di situ bahwa ketika kita bisa berbagi, tidak banyak Bapak Ibu Saudara, uang parkir hanya 2.000, tapi itu menimbulkan sukacita dalam hati saya. Saya merasa seperti, selama ini util men, pelit men gitu, hanya uang parkir loh, kamu gak mau berbagi. Di situ saya benar-benar disadarkan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua ya, jadi tidak hanya buat Bapak Ibu Saudara tapi juga buat saya. Ketika saya harus menyampaikan murah hati nih. Tapi di satu sisi saya ada titik yang tidak melakukan murah hati, Tuhan langsung ingatkan kembali. Apa dampaknya ketika kasih karunia Allah dicurahkan? Dampak kasih karunia dicurahkan yaitu mereka menjadi sangat murah hati. Ya, jemaat mula-mula mereka menjadi sangat murah hati. Ada yang menjual harta dan membagikannya kepada yang membutuhkan. Kasih karunia yang sejati tidak berhenti di dalam hati. Ia akan keluar melalui tangan yang memberi. Kemurahan hati adalah respon, bukan kewajiban. Kita mau buka di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Banyak buka ayat nggih Bapak Ibu. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi bukan karena harus, tapi karena hati yang diubah oleh kasih karunia. Saya mau cerita, ibu saya itu sebenarnya bukan dari lahir ikut Tuhan, bukan. Tapi karena ayah saya, jadi ibu saya kenal Tuhan. Tapi di sini saya melihat hati ibu saya itu yang berlimpah kasih karunia. Jadi ketika kami dalam kondisi yang, mohon maaf, tidak dalam kondisi keuangan yang melimpah, tapi beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan ada 2 orang yang harus kami bantu. Jadi ada 2 orang ini asalnya dari Nias. Karena ada suatu masalah, mereka berdua ini membutuhkan pertolongan. Mereka tidak ada tempat tujuan karena mereka tidak bisa pulang karena tidak ada uang, dan mereka hanya mengenal keluarga kami. Jadi 2 orang ini datang kepada keluarga kami dan mereka numpang hidup dengan keluarga kami. Satu yang saya pelajari, ibu saya itu tidak dengan ekonomi yang lebih, tapi punya kerelaan hati. Ini kan 2 orang juga nyon sewu ngopeni nggih Bapak Ibu Saudara, memberi makan gitu. Walaupun mereka berdua ini tetap bekerja karena mereka mau mengumpulkan uang agar bisa kembali ke asalnya. Tapi dalam kesehariannya tetap harus ada istilahnya memelihara melalui makanan gitu. Akhirnya singkat cerita, saya lupa itu 1 atau 2 tahun mereka ikut kami, sampai akhirnya mereka berdua ini bisa kerja dan mengumpulkan uang. Sekarang puji Tuhan mereka udah bisa kembali ke Nias, jadi dua-duanya sudah menikah. Terakhir mereka pulang itu bawa uang, mereka bisa beli motor. Nah itu puji Tuhan sekali. Itu saya melihat kasih karunia dilimpahkan dalam hati ibu saya gitu. Mereka istilahnya bisa ikut. Saya lihat Bule Lia juga, ini juga berlimpah kasih karunia karena ada 1 orang yang ikut Bule Lia ya, walaupun secara keuangan tidak yang istilahnya lurus gitu kan, tapi punya belas kasih yang lebih untuk melihat orang lain. Mungkin saya bisa dibantu Mas Nunus tunjukkan foto, nah ini 2 orang, ini adik kakak. Ini sebelum mereka COVID mereka bisa balik, puji Tuhan. Lanjut Mas Nunus. Arti kata kemurahan, kemarin saya dapatkan arti yang jauh lebih dalam lagi ya. Saya browsing gitu, kemurahan gitu. Ada 1 arti yang saya dapatkan luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Kemurahan adalah sebuah kemampuan untuk menempatkan diri benar-benar dia dalam pribadi orang lain, sehingga kita dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya, memikirkan sesuatu dengan pikirannya dan merasakan sesuatu dengan perasaannya. Jadi bukan hanya sekedar simpati, tapi empati. Dari empati ini lahir aksi, tindakan untuk mengasihi. Nah ini saya dapatkan sesuatu yang luar biasa. Ketika kemurahan tidak berbicara, oh aku ngewangi, oh aku membantu. Tapi lebih dalam lagi, kita menempatkan diri jadi orang itu. Gimana cara berpikirnya, bagaimana perasaannya, itu yang susah Bapak Ibu Saudara. Jangankan ada di fase itu. Iki wong iki serak ganggu wis puji Tuhan gitu kan. Apalagi kita harus
mengerti sudut pandangnya, mengerti perasaannya. Lah ini kalau kita hanya mengandalkan manusia kita, daging kita, ini akan susah sekali. Tapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus, kita akan dimampukan. Mungkin kita ada gesekan dengan orang lain. Mari kita coba, gimana kalau kita ada di posisinya dia, gimana cara berpikirnya, cara pandangnya. Itu Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, jadilah saluran kasih karunia bagi orang lain. Berikutnya, kasih karunia akan bertambah jika tidak ditahan, tetapi dibagikan. Kemudian, semakin kita murah hati, semakin besar ruang bagi kasih karunia Tuhan bekerja. Saat kita memberkati orang lain, kita justru mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Berikutnya, poin yang ketiga, poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Kemurahan hati membuka pintu Injil diberitakan. Bagaimana kemurahan hati bisa membuka pintu Injil? Yang pertama, Yesus sering memakai tindakan kemurahan sebelum memberitakan kebenaran. Seperti dalam kisah, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus menyembuhkan. Yesus menunjukkan belas kasihan yang banyak ditulis di Alkitab. Baru kemudian Tuhan Yesus mengajar atau memanggil orang untuk bertobat. Tindakan kemurahan hati membangun kepercayaan dan kedekatan. Itu membuat Injil bisa masuk ke hati, bukan hanya ke telinga. Jadi ketika kita mengabarkan Injil kepada yang belum percaya, itu akan lebih mudah kalau kita pendekatan dulu nggih Bapak Ibu. Jadi misalnya kita ketemuan, kita ngajak jalan-jalan, atau kita makan bareng, kita melakukan pendekatan. Orang langsung wis percaya Tuhan durung gitu kan. Enggak mungkin se-ekstrim itu kan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita memberikan pendekatan terlebih dahulu sebelum kita memberikan kebenaran. Kemurahan hati mewujudkan kasih Kristus dalam bentuk nyata. Kita mau buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Banyak orang tidak bisa langsung menerima khotbah, ayat atau pengajaran, tapi mereka bisa merasakan kasih. Dan seringkali kemurahan hati itu adalah bentuk pertama dari kasih itu. Orang yang kenyang karena kita beri makan, atau yang dikuatkan karena kita hadir, akan lebih terbuka untuk mendengar siapa Yesus yang menggerakkan kita. Kasih karunia adalah dasar kita menyatakan Injilnya Tuhan. Kasih karunia menjangkau yang tidak layak. Ini saya pakai gambar idola saya Bapak Ibu. Enggak, ini karena terkaitnya adalah kasih karunia menjangkau yang tidak layak. Ini adalah sebuah poster atau gambar dari drama atau film tentang seorang pembunuh. Sama halnya dengan masa lalunya Paulus. Dia adalah pembunuh pengikut Kristus. Dia adalah musuh gereja. Tapi ketika Paulus dapatkan kasih karunia dari Tuhan, dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia berarti kita diselamatkan bukan karena kita layak, tapi karena Allah mengasihi kita secara cuma-cuma melalui Yesus Kristus.
ketika kita memberitakan Injil, kita tidak datang dari posisi yang lebih tinggi, tapi sebagai orang yang sama-sama dulu berdosa dan diselamatkan. Jadi kalau kita mau memberitakan Injil, jangan sombong dulu Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah terlebih dahulu diselamatkan. Tapi mari kita melihat jiwa yang belum diselamatkan itu sebagai, oh ini rekanku yang harus aku bawa kepada Tuhan, yang harus kita selamatkan. Injil bukan cuma kata-kata, tetapi tindakan kasih yang nyata. Malam hari ini saya tidak menggunakan penerapan Bapak Ibu Saudara, tapi saya gunakan kata-kata seperti ini. Kasih karunia adalah motivasi kita dalam menyampaikan kebenaran. Berikutnya, kemurahan hati adalah cara kita. Kemurahan hati adalah cara kita dalam menyampaikan kebenaran. Dan yang terakhir adalah kebenaran adalah pesan kita yang harus kita sampaikan kepada banyak orang. Sebelum saya tutup, biasa Bapak Ibu Saudara, saya harus berpantun dulu aja. Jalan-jalan ke toko roti. Oh ini suara cakepnya hilang ya lama-lama ya. Jalan-jalan ke toko roti. Oke. Ketemu, ini nggak datang. Ketemu si Sam, si anak basis. Mari kita miliki kemurahan hati dan jangan jadi egois. Sekian Bapak Ibu Saudara, kalau ada kesalahan dalam berkata mohon maaf, dan waktu berikutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Perlu lah ya, kalau Mas Daniel tidak pantun. Nambahi. Enggak Bapak Ibu Saudara, pemain musik belum maju ke depan. Silakan maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Kalau kita selama ini mungkin terlalu fokus pada apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Saya maunya ini, saya maunya begitu. Kasih karunia menyadarkan kita bahwa kita ini sudah limpah sama segala sesuatu. Kita ingin ditolong, kita ingin masalah kita selesai. Sekali lagi kita lupa bahwa sebenarnya kita ini sudah berkali-kali ditolong, berkali-kali masalah kita selesai. Kalaupun toh hari-hari ini kita sedang diperhadapkan masalah, jangan takut, jangan khawatir. Yang lalu-lalu kita ditolong Tuhan, kasih karunia menyertai kita. Justru sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagian kita. Apa berikutnya? Jangan hanya selalu menuntut untuk ditolong. Mungkin kali ini giliran kita menolong. Jangan selalu nuntut sama Tuhan untuk kita diberkati. Mungkin kali ini giliran kita memberkati. Jangan selalu nuntut kita ini diselesaikan masalahnya sama Tuhan. Mungkin kali ini kita yang harus selesaikan masalah orang lain. Fokusnya tidak hanya kepada apa bagian hak saya, tapi sekarang apa yang jadi tugas saya. Ya, Mbak Irma terima kasih untuk pesannya. Saya nggak bisa kasih pantun. Ya, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan lagu tema kita retret kemarin ya. Rindunya bagi kita F. Bapak Saudara masih ingat? Kalau lupa bisa minta tolong ditayangkan Mas Nunus. Pernahkah kita renungkan yang sungguh Dia rindukan? Sudahkah kita mengerti yang paling Dia ingini agar kita bertahan teguh di dalam iman, tahan uji hingga nanti. Dia
ulang lagi dari awal. Pernahkah kita merenungkan? Pernahkah kita renungkan yang sungguh dia rindukan? Sudahkah kita mengerti yang paling dia ingini, agar kita bertahan teguh di dalam iman, tahan uji hingga nanti dia panggil kita kembali. Ya. Bersama-sama katakan, jadilah kuat dan bertahan. Jadilah kuat dan bertahan, jadi pemenang dalam iman. Tetap percaya, tetap percaya, tetap setia padanya. Jadilah saksi dan beritakan keselamatan dari Tuhan, hingga dunia melihat kemuliaannya. Mari bersama-sama serukan, jadilah kuat, jadilah kuat dan bertahan, jadi pemenang dalam iman. Mari tetap percaya dan tetap setia pada Tuhan. Tetap percaya, tetap setia, tetap setia padanya. Oh, jadilah saksi dan beritakan keselamatan dari Tuhan, hingga dunia melihat kemuliaannya, hingga dunia melihat, hingga dunia melihat kemuliaannya, hingga dunia melihat, hingga dunia melihat kemuliaannya. Bapa di sorga, kalau hari-hari ini kami terlalu fokus pada diri kami sendiri, ampuni kami. Seringkali kami selalu menuntut agar Tuhan tolong kami, agar Tuhan bela kami, agar Tuhan pelihara kami, agar Tuhan menopang hidup kami, agar Tuhan menjawab kebutuhan, keperluan, pergumulan kami. Sampai-sampai kami lupa bahwa dahulu, waktu-waktu yang lampau, kami sudah sering sekali Tuhan tolong. Tapi kami selalu menuntut agar Tuhan memenuhi keinginan kami. Kali ini giliran kami untuk menolong yang lain. Kali ini giliran kami untuk memberkati yang lain. Kami bermurah hati agar jiwa-jiwa di luar sana boleh merasakan kasih Kristus sebagaimana kami juga merasakan kasih Kristus. Agar jiwa-jiwa di luar sana boleh mencicipi besarnya kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga hati mereka boleh terbuka akan Injil kebenaran. Hati mereka percaya kepadamu dan hidup mereka diselamatkan. Pakai kami Tuhan dengan segala kelemahan kami, pakai kami dengan segala keterbatasan kami, agar sungguh-sungguh kami dapat meresapi kasih karunia Allah dan mewujudkannya dalam kemurahan hati. Agar jiwa-jiwa boleh diselamatkan lewat kesaksian kami. Berkati hamba-Mu, Ibu Irma yang sudah sampaikan rahasia firman Tuhan. Pakai hidupnya makin hari makin luar biasa, dipercaya perkara-perkara yang semakin besar, dan Tuhan akan terus bentangkan rahasia firman Tuhan kepada beliau, agar terus dapat memberkati setiap kami dengan firman-firman Tuhan,
yang akan terus selalu mengajar kami semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saya serahkan pada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan dan kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita semua. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk rumah Tuhan. Nanti saya minta Saudari Lisa berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai ibadah kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki untuk pekerjaan rumah Tuhan. Biarlah ini sebagai komitmen kami Tuhan untuk kami boleh mendukung, mensupport gedung gereja yang lebih permanen ini Tuhan. Biarlah Tuhan melihat setiap iman kami, iman yang terus mau aktif bergerak Tuhan. Biarlah Tuhan ya sendiri yang menjawab nantinya di waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau iringi dengan pujian Allah sanggup. Persembahan Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan naikkan doa syafaat. Waktu dan tempat saya aturkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan Kau telah menyertai ibadah pada sore hari ini. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Bapa, kami berdoa untuk Kelurahan Keratonan, biarlah Kelurahan Keratonan selalu berada di dalam tangan-Mu. Engkau berikan kerukunan dan toleransi antar tiap warga. Biarlah Kelurahan Keratonan dapat memberikan contoh bagi kelurahan lain dan biarlah kota Solo penuh kedamaian. Bapa, kami juga berdoa untuk penata layanan di MCC, baik pastoral, penatua, diaken. Jauhkan kami dari roh perpecahan dan biarlah kami dapat memiliki hati yang takut akan Engkau dan biarlah iman kami semakin bertumbuh dan serupa dengan gambaran-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk tempat ibadah yang permanen. Kami percaya Bapa, Engkau sudah menyediakan tepat pada waktunya dan biarlah tempat yang baru, banyak jiwa-jiwa yang haus akan Engkau dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan dipulihkan. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Gembala kami, kiranya apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan jawab tepat pada waktunya, dan Engkau berikan kekuatan, kesehatan untuk setia mengembalakan kami. Bapak, kami juga berdoa bagi badan misi di seluruh dunia yang mengabarkan Injil, biarlah Engkau sertai, Engkau berkati Tuhan yang beri kesehatan, kekuatan, sehingga lebih banyak orang mengenal Engkau. Biarlah nama-Mu dimuliakan di muka bumi ini. Kami serahkan setiap pokok-pokok doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
info sepekan JKI MCC, Senin latihan tamborin di Maestro pukul 6 sore. Selasa ibadah komba, Rabu jam 10 ada program kristal di Immanuel. Rabu ada oikos di wilayah masing-masing. Kamis latihan pujian ibadah pertama jam 6 sore, ibadah kedua jam 7 malam. Jumat menara doa, Sabtu setengah 6 sore ibadah pemuda remaja Metanek. Minggu ibadah raya pertama jam 8 pagi, ibadah raya kedua jam 5 sore, dan jam 3 sore ada gereja anak Al-Fakid. Sekian informasi info sepekan JKI dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bunda. Memang kalau di depan itu, iya, tetap semangat pokoknya Bunda Risa. Ya, Bapak Ibu Saudara ada sedikit tambahan. Yang pertama Komisi Wanita itu di tempatnya Bu Yeni. Tetapi tidak di rumah Bu Yeni, melainkan nanti ada di rumah makan begitu ya, karena tempat Bu Yeni tidak memadai, tidak cukup, sehingga akan dibawa ke area tempat makan katanya. Nanti silahkan diperhatikan di grup komba masing-masing. Di kelompok masing-masing, di grup komba. Kenapa grup komba masing-masing? Di HP mas, di WA masing-masing. Ya, nah kemudian jemaat penerima diakonia perlu kumpul. Ya, jemaat penerima Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, anak-anak muda, ya penerima diakonia, harap nanti tinggal sebentar, ada info yang akan disampaikan oleh Bu Putri. Ya, Family Day, Agustus itu ada Family Day akhir bulan tanggal 31 Agustus. Tempatnya di mana sedang diupayakan. Ya, salah satu alternatifnya ada di Balai Kambang Solo. Ya, kata saya dengar dari beberapa rekan-rekan gereja yang lain bahwa tempat itu pun juga bisa dipakai untuk acara-acara keagamaan, ibadah, dipersilahkan. Sehingga kita sedang memproses yang dekat-dekat saja. Nah, lalu perubahannya adalah biasanya kalau Family Day lomba-lomba dulu, baru nanti acara puncaknya di ibadah Family Day-nya itu. Nah, kali ini karena kita tidak lagi di UKS, kita nggak punya halaman yang luas, sehingga mau lomba di mana kita, ya. Jadi nanti lombanya akan diadakan langsung di hari H, ya. Nanti akan dikomando oleh rekan-rekan yang sudah terbiasa handle acara, ya. Nanti mohon bantuannya Mbak Irma, Mas Adris, ya, Bu Putri, ya, orang-orang yang biasa terlibat ngurusi acara ini, silakan nanti dikonsep, ya, ada lomba-lomba langsung di sana. Ya, lomba ya, bukan lumba-lumba ya, lomba-lomba ya, bukan lumba-lumba. Jadi langsung di sana, jadi nanti langsung acaranya mungkin datang ibadah, kemudian senam, ya, kayaknya permintaan senam masih lumayan tinggi Mbak Irma, ya nanti mungkin bisa manggil Bro Karel lagi. Jadi MCC itu senamnya setahun sekali dong, gitu kan. Makanya lemu-lemu ya. Jadi ibadah, mungkin senam, kemudian perlombaan-perlombaan, baru setelah itu makan dan bagi-bagi hadiah pemenang lomba. Mungkin dibuat begitu saja. Jadi karena kita nggak punya halaman yang luas, besok kalau sudah di tempat gereja yang permanen ada halaman yang luas, monggo ya. Mau lomba Agustusan bebas, mau lomba makan kelereng bebas pokoknya. Kalau makan kerupuk kan sudah terlalu biasa ya. Jadi diingat-ingat Bapak Ibu, tanggal 31 Agustus ada Family Day. Tempatnya nanti kami akan info, tapi yang jelas jam 8 pagi mulai. Kemudian puji nama Tuhan ya, dana pembangunan rumah Tuhan atau pembelian gedung gereja sampai saat ini telah terkumpul 111.482.000 ya. Kari sidik gitu kan. Gitu aja ya, tinggal dikit. Kebutuhan dana gereja berapa? 1,5 miliar Bapak Ibu. Ya, masih buat Tuhan itu sepele. Amin. Amin ya. Kita terus berdoa, kita terus bergumul. Bapak Ibu Saudara yang rindu ambil bagian dalam penggalangan dana ini, silakan nanti bisa transfer ke rekening Bank Jateng. Namanya JKI MCC Surakarta. Nomor rekening ada di grup. Ya, diingat baik-baik. Bank Jateng, nomor rekeningnya di grup, atas namanya JKI MCC Surakarta.
Kalau beda bank itu nanti munculnya BPR apa Mas Iwan? BPD apa BPR? BPD Jateng. Bukan yang US. Bukan ya. Jadi BPD Jateng. Jangan yang US. US itu UUS berarti bukan, salah ya. Ya, yang BPD Jateng. Selain itu muncul namanya JKI MC Surakarta, jangan berarti. Kalau munculnya namanya Christian Daniel Raharjo, jangan. Salah rekening gitu berarti ya. Munculnya harus JKI MCC Surakarta. Yang rekening Bank Jateng itu nanti untuk dana pembangunan gereja. Kita juga punya satu lagi rekening Bank Mandiri, ya, namanya Putri Cahyaningrum titik JKI MCC Solo. Kenapa ada Putri Cahyaningrum-nya? Karena kemarin kita sudah berdiskusi dengan CS bersama juga dengan Bu Asih. Kalau nanti rekening yang kas operasional harus 2 orang yang tanda tangan, nanti ngurusnya kalau butuh apa-apa ribet, harus Mbak Asih datang, Bu Putri datang tanda tangan. Ya, tapi kalau 1 orang saja ada m-bankingnya, ada ATM-nya, kalau butuh-butuh darurat bisa segera diambil. Dan Bapak Ibu Saudara toh menerima laporannya setiap bulan. Ya, jadi yang rekening Bank Mandiri itu nanti namanya Putri Cahyaningrum titik JKI MC Solo. Itu ada krisnya. Nanti krisnya juga bisa dimunculkan nanti di depan, nanti kita tempel posternya. Itu persembahan perpuluhan, diakonia bisa di sana. Itu masuknya di Bank Mandiri yang dioperasional hari-hari. Tapi yang Bank Jateng khusus JKI MC Surakarta itu untuk pembangunan gereja. Pengumuman tambahan lainnya, habis, tidak ada. Ya, sudah habis. Bapak Ibu Saudara, nanti kita ketemu minggu yang akan datang. Pastikan semua segera memastikan untuk tanggal 31 itu harus dilingkari di kalender, jangan sampai tidak datang. Family Day, semua anggota bagian daripada gereja Tuhan di tempat ini bergerak bersama-sama. Family Day tahun lalu kita ada di Kemuning ya. Tahun ini kalaupun misalkan mau di luar lagi ya nanti kita lihat perkembangannya, tapi karena kita punya pergumulan ini, mungkin kita fokuskan yang dekat-dekat dulu saja supaya satu persatu bisa kita selesaikan. Pilihannya bisa salah satunya di Balikambang itu. Pastikan tanggalnya dibunderi ya, jangan sampai tidak hadir. Tidak ada tambahan yang lain, Bu Putri cukup? Semua aman? Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Selamat datang untuk Mas Rian dan juga Mbak Ani. Selamat datang, beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Mas Rian, Mbak Ani ini adalah rekan daripada Mas Karunia dan juga Mas Gren, yang Rabu lalu salah satunya juga Oikos Palur yang saya di-prank sama Mas Karunia ya. Tapi itu prank yang menghibur hati saya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat kemurahan Tuhan yang boleh kami terima. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami berjumpa di tempat ini bukan kebetulan Tuhan, tapi ini adalah cara Tuhan menghibur hati kami, cara Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat rohani. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami bersyukur karena berkat-berkat yang limpah itu kami terima, lewat pujian penyembahan hati kami jadi sukacita, jadi damai sejahtera. Lewat firman Tuhan kami terus diajar, untuk kami ingat betul hidup ini semata-mata kasih karunia, dan bagian kami mengucap syukur tidak hanya sekedar dengan kata-kata, tapi cara kami mengucap syukur juga dengan sifat kemurahan hati yang memberkati sesama, supaya sesama kami pun juga tersentuh hatinya dan boleh mendengar berita Injil, mereka menjadi percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-berkat yang terindah, luar biasa daripada Tuhan, berkat dalam rumah tangga kami, menjadi rumah tangga yang harmonis, penuh dengan kasih mesra, berkati anak-anak kami Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, sehingga sungguh-sungguh keluarga kami menjadi keluarga yang sekinah glory, di mana seisi rumah kami diselamatkan. Berkati pekerjaan tangan kami jadi pekerjaan tangan yang diberkati Tuhan, menjadi berhasil, menjadi beruntung, berkembang makin besar, bertambah-tambah, bukan sekedar memperkaya diri kami sendiri, tapi kami juga pakai untuk memberkati orang lain. Berkati juga dalam kesehatan setiap kami Tuhan, kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, fit, bila mana ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, beri kekuatan, beri kesehatan yang prima. Tuhan juga memberkati Pak Yoto yang beberapa waktu lalu sakit,
Puji Tuhan, kemarin sudah pulang dari rumah sakit, kami berdoa kreatinnya kembali normal dengan sangat baik. Bahkan tidak perlu lagi ada tindakan-tindakan yang lain-lain yang mungkin tindakan berat. Kami percaya Pak Yoto sehat, pulih sempurna karena ada tugas besar yang menanti untuk melayani jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, jauhkan kami juga dari sakit penyakit yang membahayakan nyawa. Kami dalam keadaan fit bugar karena kasih kemurahan-Mu. Berkati juga Tuhan pendidikan anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang pintar, berprestasi, mendapatkan beasiswa-beasiswa, jadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Dalam kami menghadapi pergumulan, persoalan, permasalahan, kalau hari-hari ini ada yang merasa begitu berat, begitu sulit, ada kekhawatiran, ada kecemasan, kiranya Tuhan melingkupi kami dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu ya dan amin. Kami percaya tepat waktu jawaban Tuhan, pintu jawaban Tuhan akan dibukakan untuk menolong kami. Menjadi kekuatan bagi kami dan bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, berkati para pelayan-Mu yang sudah melayani, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa. Diberkati, dipercaya perkara-perkara yang makin besar, dan banyak jiwa yang semakin boleh datang di tempat ini, semakin banyak jiwa yang dilayani, semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Sebentar kami pulang Tuhan, Tuhan jagai sertai agar kami tiba di rumah dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan. Kami tiba di rumah dengan selamat sentosa, dapat membagikan berkat-berkat kesaksian kepada orang-orang di rumah kami, sehingga mereka pun juga mendengar kabar baik. Aktivitas pelayanan sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati, jemaat-jemaat diberkati, pelayan-pelayan diurapi, berjalan dengan lancar, pelayanan kami semata-mata hanya untuk menjangkau jiwa-jiwa dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kerinduan kami untuk gereja yang permanen. Minggu depan sinode akan memberikan jawaban. Oh Tuhan kami berserah penuh akan jawaban yang akan Tuhan berikan ini. Apapun jawaban itu nantinya, iman kami tetap berkata itu yang terbaik. Dan kami pun tetap akan melangkah karena kami percaya bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, namun sebelum pulang bersama-sama dengan iman percaya, kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, tengah-tengahlah kedua tanganmu, dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai murid-murid Kristus, pergilah dengan keberanian dari Tuhan, beritakan Injil-Nya, mengasihi jiwa-jiwa dengan kasih Kristus dan melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan biarlah kiranya berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera, persekutuan bersama Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua, memenuhi hati kita semuanya tanpa terkecuali, memampukan kita untuk mengabarkan kabar baik bahkan hingga sampai ke ujung bumi, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.